SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada antum sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan yang akan menuntun seorang berjumpa dengan Rabb-Nya adalah dengan jalan takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada seorang yang bernama Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Beliau adalah cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kibar tabi'in radhiyallahu anhu majma'in. Beliau ketika masa kepemimpinan beliau, setiap malamnya beliau melihat ke depan, ke kanan, ke kiri, membawakan bahan makanan kepada fakir, miskin, janda yang tidak mampu di sekitar rumahnya. Dan perkara ini tidak ada yang mengetahui. Perkara ini tidak ada yang mengetahui kecuali beliau dan Allah Subhanahu. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Dan ketika kaum muslimin memandikan, maka nampak pada punggung beliau bekas-bekas goresan orang yang memanggul beban. Mereka bingung mengapa, apa yang terjadi, apa sebabnya beliau sampai punggungnya itu berbekas luka seperti itu. Dan 100 orang yang ada di sekitar rumah beliau baru merasakan apa setelah wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Mereka baru tahu bahwasannya yang memanggul bahan makanan dan meletakkan di hadapan pintu rumah-rumah mereka itu adalah Khalifah Ali bin Husain radhiyallahu anhu, Khalifah cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tidak ada yang membawakan bahan makanan, mereka baru mengetahui, ternyata yang membawa ini adalah Ali ibn Husain. Cerita ini di antaranya diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Apa faedah dari kisah tersebut? Yang pertama, salafun salih, para sahabat dan orang yang mengikuti jalan mereka
adalah orang-orang yang mencintai beramal saleh. Mau dilihat manusia atau tidak dilihat manusia. Yang kedua, mereka salafun salih adalah orang yang lebih mencintai amal salehnya untuk tidak diketahui manusia. Cukup dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan yang ketiga, mereka kalau beramal saleh lapornya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada manusia. Cukup dirinya dan Allah, dan dia menyampaikan kepada Allah, saya beramal. Tidak perlu menyampaikan bahkan kepada siapa, bahkan kepada istrinya. Disebutkan oleh seorang saleh yang bernama Muhammad bin Wasim rahimahullah. Ia menceritakan sebagian kondisi orang-orang saleh di zamannya. Ada seorang laki-laki yang ia meletakkan kepalanya satu bantal dengan istrinya ketika tidur. Akan tetapi bertahun-tahun istrinya tidak mengetahui bahwasanya ketika ia meletakkan kepalanya di bantal tersebut, ia menangis terseduh-seduh karena takut kepada Allah Subhanahu. Satu bantal dengan istrinya. Di kesempatan yang lainnya ada seorang yang ia kalau melaksanakan salat, ia salat di shaf yang terdepan. Dan ketika ia beribadah, menitikkan air mata. Tapi ia berusaha agar kanan kirinya tidak mengetahui kalau dia menangis. Bukan berteriak ketika menangis. Demikian pula dikatakan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah bahwasanya ada seorang yang menangis puluhan tahun, disebutkan 20 tahun, sedangkan istrinya tidak mengetahui bahwasanya suaminya itu menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah pengajaran bagi kita semua bahwasannya di antara kebiasaan salafun salih adalah mereka menyembunyikan amal saleh mereka, bukan memamerkan amal saleh mereka. Mereka menyembunyikan ketakutan mereka kepada Allah, bukan memamerkan ketakutan mereka kepada Allah. Karena mereka meyakini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk di antaranya. Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan kehidupan dan kematian Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kehidupan dan kematian ini ujian bagi kita semua. Untuk Allah menguji semua di antara kita mana yang paling baik amal saleh. Siapa yang menguji? Allah. Siapa yang perlu tahu amal kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak perlu tahu. Maka berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana dinukilkan banyak ulama, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji amal manusia. Dan amal yang paling baik ay akhlasuhu wa aswab. Amal yang paling baik dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, yang paling mendekati contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika salah satu tujuan amal itu adalah yang paling ikhlas, maka ketika kita beramal, maka niat kita yang pertama adalah beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia. Tidak ribut dengan penilaian manusia, tidak sibuk dengan apa yang dilihat manusia.
tidak heran dengan komentar manusia, tidak peduli dengan apapun yang dikatakan manusia, karena amal yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah seorang yang bernama Dawud ibn Abi Hind rahimahullah. Disebutkan di dalam Sifatus Saqfa oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Dia berpuasa, yakni puasa sunnah, tentunya tidak harian. Selama berapa tahun? Arba'ina sana, 40 tahun. Orang rumahnya tidak ada yang mengetahui. Bahkan istrinya tidak mengetahui. La ya'lamu bihi ahli. Tidak mengetahui ke keluarga. Dia memiliki toko yang menjual ta'am, menjual makanan. Pagi dia bawa bekal dari rumah. Bekalnya disedekahkan kepada orang. Dia punya toko makanan, makanannya disedekahkan kepada manusia. Baru kemudian dia makan malam bersama keluarga. Berapa lama? Arba'ina sana, 40 tahun. Kadang manusia sibuk dengan penilaian manusia. Kadang manusia sibuk ketika ibadah dengan penglihatan manusia. Kadang manusia sibuk ketika ibadah dengan Dengan komentar manusia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Mulk tadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah, apa yang kita kejar? Ahsan, amal yang terbaik. Amal yang terbaik itu apa? Akhlasuhu wa aswahu, yang paling ikhlas, yang paling benar. Kalau dua ini jadi, dua ini ada, maka amalan itu akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla dengan ahsanul amal. Demikian pula di ujung surat Al-Kahfi. Allah mengatakan apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, dan tidak ada satupun seorang muslim kecuali mereka menginginkan berjumpa dengan Allah. Apa syaratnya? Dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir, "Falyamal amalan salihan." Maka beramallah dia dengan amal saleh. Apa maksudnya amal saleh? Yang mengikuti siapa yang mencontohkan amal. Siapa amalan yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beramal saleh sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Dan di dalam beramal saleh tadi tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Tidak berbuat kesyirikan, tidak pamer amalnya, tidak sibuk dengan komentar manusia. Tidak menyibukkan ketika amal saleh, kecuali apa? Menyempurnakan amal saleh tadi. Tidak sibuk sama manusia. Maka ingatlah apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada kelompok manusia yang ketika datang masa-masa dahsyat di padang mahsyar, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Yauma la dhilla illa dhillu. Hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Akan tetapi tidak semua dinaungi. Siapa yang dinaungi oleh Allah? Disebutkan salah satunya, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seorang yang sendirian dia berzikir mengingat Allah, tidak ada manusia, meleleh air matanya. Dia bersendiri antara dirinya dengan Allah. Dia takut amal perbuatan dosanya. Dia takut amalan dosanya ini akan mencampakkan dia ke dalam neraka. Dia menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah tanpa dilihat manusia, tanpa peduli manusia. Meleleh, dia takut kepada Allah. Orang semacam ini yudhilluhullah, Allah akan naungi dia pada hari. Amalan yang tidak dilihat manusia kecuali orang itu dengan Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang lainnya apa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ta'lamu yaminahu ma la tunfiqu shimalahu. Orang yang bersedekah, tapi sedekahnya apa? Satu tangan bersedekah, tangan yang lainnya tidak tahu. Dia menyembunyikan sedekahnya. Karena sedekah itu bukan amalan yang untuk dipamer-pamerkan. Untuk apa? Dicatat namanya di papan pengumuman. Untuk apa? Dibanggakan namanya di hadapan manusia. Untuk apa? Untuk sekedar mengetahui fulan bersedekah sekian juta. Apa faedahnya? Sedekah itu akan berfaedah kalau sedekah itu sebagaimana dikatakan Nabi, tudfi'ul ma'an. Sedekah itu sama seperti air yang akan mematikan api neraka. Kalau sedekah itu tidak bisa menolong seseorang, percuma. Mau berapa juta, mau berapa puluh juta, mau berapa ratus juta, mau berapa miliar, mau berapa triliun, mau berapa dan berapa. Apakah namanya mau ditempel di hadapan ruang masjid? Apakah namanya mau ditempel dimanapun? Sedekah yang menolong seseorang adalah sedekah yang bisa menggugurkan atau merubah murka Allah menjadi apa? Menjadi rahmat Allah. Sedekah yang akan menaungi seseorang di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sedekah yang bermanfaat. Demikian pula ibadah. Sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu fi buyutikum, fa inna afdalas salat al-mar'i fi buyutihi illa as-salat al-maktubah." Kata Nabi SAW dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wahai sahabatku, salatlah kalian di rumah kalian. Karena sebaik-baik salat kalian adalah di rumah kalian, kecuali salat wajib. Salat wajib tempatnya di masjid. Tidak ada alasan bagi laki-laki kecuali salat di masjid. Salat apa? Fardu. Salat sunnah, salat di rumah. Mengapa demikian? Jangan jadikan rumahmu kuburan. Mentang-mentang laki salatnya di masjid, seluruh di masjid, tidak ada salatnya di rumah. Salat di rumah. Supaya apa? Rumahmu terbebas daripada syaitan. Dan rumahmu turun berkah di dalamnya. Maka Nabi menganjurkan kepada kita apa? Salat sunnah di rumah. Faedah yang kedua apa? Untuk salat sunnahmu, engkau berlama-lama dirimu dengan Allah, salatlah di rumah. Kau mau panjang 1 jam, 2 jam, 3 jam, terserah. Bukan yura'unan nas, bukan karena dilihat manusia. Adapun yang wajib yang Allah perintahkan di masjid, maka kita salat di masjid. Begitulah para sahabat, para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka beramal. Mereka beramal dan mereka sembunyikan amal mereka. Tidak mereka pamerkan seluruh amal mereka. Dan tidak mereka sebutkan seluruh amal mereka. Dan tidak mereka jadikan amal mereka itu ajang untuk manusia melihat amal mereka. Tapi mereka beramal hanya untuk diri mereka dan Allah Azza wa Jalla. Maka cukuplah amal itu kita jadikan amal yang diterima di sisi Allah dengan mengikuti Nabi, mengikhlaskan amal. Setelah itu apa? Amalan ini untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka jangan sibuk dengan manusia. Ketika beramal, sibuklah dengan amal. Bagaimana menyempurnakan amal? Bagaimana amal kita itu menjadi amal yang terbaik? Bagaimana amal kita menjadi amal yang sempurna? Koreksi terus ibadah yang kita kerjakan. Supaya apa? Lebih baik di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Bukan tujuannya untuk dipamerkan kepada manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthu rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan kita dengan mereka salafun salih. Salafun salih, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menyibukkan diri menyempurnakan nilai mereka di hadapan Allah. Sedangkan kita menyibukkan diri melihat agar diri kita sempurna di hadapan manusia. Maka lihatlah apa yang diucapkan seorang sahabat mulia, Zubair ibn Awwam radhiyallahu. Ia mengatakan apa? Ij'alu lakum khabi'atan minal amal salih kama anna lakum khabi'atan minal amal sayyi. Zubair mengatakan, berwasiat kepada kita, peringatan bagi kita semua. Jadikanlah bagi kalian amal saleh itu tersimpan untuk diri kalian, sebagaimana takutnya kalian ketahuan amal jelek kalian kepada manusia. Maka simpan amal saleh. Tidak perlu dipamer-pamerkan. Pamerkan di hadapan Allah saja. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan apa? Ista'inu ala sayyiatil qudamat bil hasanatil hadithah. Mintalah tolong kepada Allah dari kejelekan-kejelekan yang lampau dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Fa innakum lan tajidu syai'an adhaba bi sayyi'ati qadimah min hasanah haditha. Karena sesungguhnya tidak kalian mendapati sesuatu yang bisa menghilangkan kejelekan di masa lampau kecuali kebaikan di masa yang akan datang. Kemudian dia menukilkan ayat Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang kita ikhlaskan untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka mari kita hilangkan kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan. Dan jangan kita berpikir, oh kebaikan ini kecil, gak akan mampu menghapuskan kejelekan. Bisa jadi amal itu kecil di hadapan manusia, besar di hadapan Allah. Bisa jadi amalan itu besar di hadapan manusia, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbiru niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amalan kecil itu dibesarkan oleh Allah. Karena apa? Keikhlasan. Dan berapa banyak amalan yang besar kecil di mata Allah. Karena apa? Niatnya kepingin dilihat manusia. Niatnya supaya jadi seorang yang wah di hadapan manusia. Niatnya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Akhirnya apa? Habis semua amal perbuatan. Maka kalau kita beramal, beramallah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang menilai, biar Allah yang menjadikan yang kecil itu menjadi besar. Marilah kita senantiasa mengoreksi hati kita di setiap amal kita, dan marilah kita menata niat kita. Amal yang kita kerjakan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa mengijabah setiap doa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana fa inna fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana fa inna fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan min kulli khair wa mautana rahatan min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة اللهم اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة اللهم اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة اللهم ثبتنا وثبتنا إخواننا في تركيا الذي حدث زلزال في هنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبعد الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة